Salam semangat! Kami akan memaparkan tentang pengembangan kompetensi dan karir dosen dalam lingkup manajemen ASN dan Smart ASN. Perjalanan diawali dari level CPNS dosen, di mana dosen melaksanakan pelatihan dasar CPNS untuk mendapatkan predikat PNS 100%. Pada level ini, dosen juga melakukan pembuatan NIDN dan mulai terlibat aktif dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi di prodinya masing-masing. Selanjutnya, dosen juga diharapkan aktif mengembangkan kompetensi keilmuan dan yang paling penting adalah mulai menyusun roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen itu sendiri yang diasistensi oleh mentor di prodinya masing-masing. Jenjang berikutnya setelah CPNS adalah jabatan fungsional asisten ahli. Untuk jabatan ini, pendidikan minimal adalah S2 dan juga sudah harus memiliki NIDN. untuk asisten ahli adalah 150 yang dapat dipenuhi dengan melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga unsur penunjang lainnya. Lalu juga sebagai asisten ahli wajib melakukan publikasi jurnal nasional sebagai penulis pertama. Selama proses ini, kita juga dituntut untuk dapat mengikuti pekerti dan juga mengikuti tes kemampuan dasar akademik dan tes kemampuan bahasa Inggris untuk memperoleh sertifikasi dosen. Lalu jenjang berikutnya adalah jenjang jabatan fungsional lektor. Lektor terbagi menjadi dua, yaitu lektor dengan KUM 200 dan lektor dengan KUM 300. Untuk KUM ini juga dapat dipenuhi dengan melakukan Tridharma perguruan tinggi dan syarat khusus untuk lektor adalah memiliki publikasi jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 3, 4, 5 maupun 6 sebagai penulis pertama. Selanjutnya yaitu lektor kepala. Lektor kepala harus sudah cerdas dan memerlukan KUM 400 atau 550. Selanjutnya harus melakukan Tridharma perguruan tinggi, pelaksanaan pendidikan lebih dari 40%, penelitian lebih dari 40%, pengabdian masyarakat paling sedikit 0,50 angka kredit, dan penunjang kurang dari 10%. Untuk pendidikan yaitu magister. Magister memiliki publikasi karya ilmiah jurnal internasional terindeks Scopus atau WUS sebagai penulis pertama, dan dengan pendidikan doktor memiliki satu karya jurnal nasional terakreditasi 1 atau 2 sebagai penulis pertama. Selanjutnya yaitu guru besar. Guru besar harus memiliki kualifikasi pendidikan doktor dan harus memiliki KUM 800, melakukan Tridharma perguruan tinggi, pendidikan lebih dari 35%, penelitian lebih dari 45%, pengabdian masyarakat paling sedikit 0,50 angka kredit, dan penunjang kurang dari 10%. Untuk penelitian, publikasi karya ilmiah di jurnal internasional Scopus ataupun WUS sebagai penulis pertama. Sekarang mari kita simak peran manajemen ASN dan Smart ASN dalam pengembangan karir dan kompetensi dosen. Smart ASN adalah keahlian dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam implementasikan manajemen ASN. Seorang dosen harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi informasi serta perkembangan kemajuan teknologi yang ada. Smart ASN memiliki peran dalam internalisasi dan implementasi tusi dosen, diantaranya mendapatkan sertifikasi pendidik, studi lanjut, kenaikan jabatan, pengembangan karya ilmiah dan publikasi, dan pengabdian masyarakat. Selain itu, bila seorang dosen memahami dan menerapkan Smart ASN dengan baik, hal tersebut akan sangat membantu dosen dalam pengembangan kompetensi pedagogik atau pengelolaan pengajaran, pengembangan kompetensi kepribadian, pengembangan kompetensi sosial, pengembangan kompetensi profesional. Smart ASN
Diperlukan seorang ASN, terutama dosen, untuk menunjang pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan menjadi ASN yang berakhlak. Pak Mamat naik sepeda. Ada katak di depannya. Smart ASN adalah kita Berakhlak, bangga melayani bangsa.